Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi, saya Rena Daniel Sirait dari Teknik Sipil Universitas Widya Angkatan 2022. Nah, kita lanjutin ya pembahasan tentang VA atau Value Engineering. Nah, di selanjutnya ini ada pelaksanaan Value Engineering di Indonesia. Yang pertama ada kesadaran meningkat di proyek besar. Yang kedua ada fokus masih pada penghematan biaya. Yang pastinya VA ini udah jelasin ya, sangat jelas dia sangat gimana caranya si biaya ini jadi minim tanpa mengurangi kualitas si proyek. Yang ketiga ada kolaborasi mulai dilakukan, kolaborasi apalagi VA ini sangat berkolaborasi dengan QA yang melihat atau memantau setiap proses konstruksi yang sedang dijalankan atau proyek yang sedang dijalankan. Ada juga tantangannya yaitu data, waktu, dukungan manajemen. Nah, selanjutnya itu ada rekomendasi untuk VA di Indonesia yaitu edukasi dan pelatihan. Jadi di Indonesia ini sangat minim yang menggunakan VA ya, karena rata-rata di Indonesia ini kebanyakannya langsung QC atau QA atau QA cuma sama QC doang gitu. Jadi harus mengedukasi lah dan melakukan pelatihan di Indonesia agar VA ini semakin digunakan gitu dalam proyek konstruksi supaya si proyeknya itu makin minim biaya dan juga pastinya kualitasnya terjamin karena dari awal dimulainya proyek sampai akhir proyek VA itu bakal memantau terus gitu perkembangannya dibarengin oleh QA. Dan juga ada integrasi dalam regulasi dan ada pemanfaatan teknologi yang seperti BIM, terus ada juga promosi best practice. Nah, ada juga hubungan QA, QC, dan VA. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ya QA dan QC ini. QA ini salah satu yang memantau atau mengikuti jalannya proyek dari awal sampai akhir proyek. Sedangkan QC ini dia itu melihat hasilnya, apakah ini sudah layak ditempatin atau belum. Nah, itu perbedaan antara QA dan QC, di mana QA itu selalu memantau jalannya proyek, sedangkan QC ini melihat hasil proyeknya bagaimana sesuai standar atau bukan. Sedangkan VA itu menentukan biaya agar minim dan juga menentukan si kualitas inilah. Nah, si QA ini, si VA ini sangat sering berkolaborasi dengan QA karena sama tugasnya, hampir sama lah dari awal berjalannya proyek sampai di akhir mereka selalu ada. Nah, QA ini jaminan mutu melalui sistem dan prosedur, sedangkan QC pengujian hasil akhir proyek. Sedangkan VA mengoptimalkan fungsi dan biaya tetap bermutu. Dan juga ada tahapan implementasi QA, QC, dan VA. Nah, QA ini perencanaan, audit, perbaikan berkelanjutan, sedangkan QC ini ada inspeksi material dan hasil kerja. Dan juga VA, informasi, analisis, kreativitas, evaluasi, dan implementasi. Contoh aplikasi QA, QC, dan VA. Contoh di proyek jalan tol, QA itu ada audit mutu beton, QC itu uji material agregat, VA itu material lokal digantikan oleh impor. Nah, landasan teorinya itu QA itu dimming sky scale atau PDCA, sedangkan QC itu Durance Trilogy, sedangkan VA Lawrence de Miles. Nah, kesimpulannya VA ini mendukung proyek efisien dan bermutu pasti. Dan integrasi VA, QA, dan QC sangat penting karena ketiga ini sangat berkesinambungan.
Tapi sempat dikasih tahu ya oleh dosen Pak Haryanto, disuruh milih antara QA, QC, dan VA atau tahapannya seperti apa. Nah, tahapannya itu dalam proyek itu QA dulu, terus VA, terus baru QC. Dan yang ketiga itu ada fokus pada fungsi, biaya, dan berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin video selanjutnya. Hahaha.